Oke, halo semuanya. Kita akan bahas sesuatu yang penting banget nih. Gimana sih caranya kita siap-siap menghadapi masa depan? Karena jujur aja, masa depan itu datangnya jauh lebih cepat dari yang kita bayangin. Nah, kita akan bedah tuntas 5 pilar utamanya untuk menghadapi tahun 2030. Coba deh, lihat pertanyaan ini. Kelihatannya simpel ya. Seberapa jauh sih 2030? Mungkin kedengarannya masih lama banget. Kita ngerasa, masih banyak waktu. Tapi coba deh kita pikirin lagi, apa benar begitu? Coba kita flashback sedikit ya. Ingat nggak tahun 2020? Rasanya dunia tuh beda banget kan? Kita baru aja ngelewatin pandemi global, disusul guncangan ekonomi, dan sekarang, boom! Ledakan artificial intelligence atau AI di mana-mana. Semua itu terjadi cuma dalam hitungan beberapa tahun. Jadi laju perubahan ini bukan lagi sekedar teori. Ini udah jadi kenyataan kita sehari-hari. Nah, ini dia poin kuncinya. Dunia itu terus muter, terus bergerak maju, mau kita siap atau enggak. Kalau perubahan segitu gedenya bisa terjadi dalam beberapa tahun terakhir, coba bayangin apa yang bisa terjadi dalam 5 tahun ke depan. Nggak ngapa-ngapain itu artinya kita siap-siap ketinggalan. Dan kekuatan-kekuatan pendorong ini tuh bukan cuma berita di koran lagi, tapi dampaknya udah kita rasain langsung, mulai dari cuaca yang makin aneh karena perubahan iklim, ketegangan politik di luar sana yang bikin harga barang naik, ekonomi yang kadang naik, kadang turun, sampai teknologi AI yang mulai mengubah cara kita kerja. Inilah faktor-faktor yang bakal ngebentuk dunia kita di 2030 nanti. Tapi tenang, tujuan pembahasan kita ini bukan buat ngakut-ngakutin ya. Justru sebaliknya, buat ngasih bekal. Anggap aja ini peta jalan kita. Ada 5 pilar praktis buat membangun ketahanan diri, supaya kita nggak cuma bisa bertahan, tapi juga bisa terus tumbuh di masa depan. Oke, kita masuk ke pilar pertama, fondasi finansial. Ini adalah jaring pengaman paling dasar. Tanpa ini, jujur aja, bakal susah banget buat fokus ke hal lain pas ada masalah datang. Nah, angka pertama yang paling krusial buat diingat adalah ini. Siapkan dana darurat setara 3-6 bulan biaya hidup. Angka ini bukan asal-asalan loh. Ini adalah bantalan pertama kita, semacam ban serep utama kalau tiba-tiba, amit-amit, kita kehilangan pekerjaan atau ada kebutuhan mendesak. Nah, setelah dana daruratnya aman, ada 3 langkah penting lainnya. Pertama, mulai investasi, biar uang kita nggak kemakan inflasi. Kedua, diversifikasi, alias jangan taruh semua uang di satu tempat aja. Dan yang ketiga, ini nih yang sering jadi tantangan. Kendalikan gaya hidup, pas gaji naik, pastiin porsi tabungan sama investasinya yang ikut naik, bukan cuma porsi buat check out keranjang orange. Lanjut ke pilar kedua, keterampilan anti rapuh. Di zaman serba AI kayak sekarang, investasi terbaik itu ya ke diri kita sendiri. Tujuannya apa? Biar kita tetap relevan dan nggak gampang goyah. Coba deh, lihat di sini. Ada 2 sisi yang harus kita asah bareng-bareng. Di satu sisi ada keterampilan teknis, kayak analisis data atau literasi AI, yang bikin kita laku di pasar kerja digital. Tapi di sisi lain, yang nggak kalah penting, ada keterampilan manusiawi yang mesin nggak bisa tiru. Kreativitas, empati, sampai kemampuan mecahin masalah yang rumit. Keduanya harus seimbang. Selain belajar hal baru, kita juga harus aktif ngelola karir. Maksudnya? Ya, bangun portofolio yang bisa dijual, jaga baik-baik hubungan dengan jaringan profesional kita, dan mulai terbuka sama model kerja yang lebih fleksibel. Dan yang paling penting, punya mental buat siap uninstall ilmu lama dan install ilmu baru kapanpun dibutuhin. Oke, kita masuk ke pilar ketiga. Dan ini mungkin yang paling fundamental dari semuanya. Lindungi aset inti Anda. Dan aset itu adalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Karena, jujur aja, tanpa itu, semua fondasi finansial dan keterampilan canggih yang kita bangun jadi nggak ada artinya. Ini pengingat yang dalam banget. Kesehatan itu satu-satunya aset yang kalau udah hilang, susah banget, bahkan kadang mustahil buat dibeli lagi pakai uang. Makanya, investasi terbaik di kesehatan itu lewat pencegahan, bukan pengobatan. Dan pencegahan itu mulanya dari hal-hal kecil kok. Coba deh perhatiin kualitas tidur kita, jaga pola makan, dan usahain bergerak tiap hari. Nggak usah muluk-muluk, jalan kaki 30 menit aja dampaknya udah luar biasa. Begitu juga buat kesehatan mental, belajar kelola stres, dan berani buat batasi diri dari informasi-informasi yang bikin cemas. Pilar keempat ini soal keseimbangan antara kekuatan dari dalam diri kita dan kekuatan dari luar. Pilar keempat ini soal keseimbangan antara kekuatan dari dalam diri kita dan kekuatan dari luar. Jadi setelah finansial kita kuat, skill kita mumpuni, dan badan kita sehat, saatnya kita perkuat hubungan dengan lingkungan sekitar.
Kemandirian itu bisa dimulai dari hal-hal simpel loh, belajar masak biar nggak jajan terus, atau bisa benerin barang rusak yang sederhana. Ini bikin kita nggak terlalu bergantung sama orang lain, tapi di saat yang sama, kita juga harus bangun jaringan pendukung yang solid. Ini bukan soal punya banyak teman, tapi soal kualitas hubungan yang saling ngasih dukungan nyata. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Saat krisis beneran datang dan sistem-sistem formal mungkin kewalahan, komunitas kitalah yang jadi jaring pengaman utamanya. Tetangga, teman, keluarga, mereka itu modal sosial yang nggak ternilai harganya. Oke, kita udah bahas keempat pilarnya. Nah, sekarang kita sampai di bagian terpenting. Gimana caranya mengubah semua ini dari sekedar wawasan di kepala menjadi sebuah tindakan nyata? Anggap aja, ini landasan pacu buat kita terbang. Penting banget buat kita pahami kalau semua pilar ini tuh saling nyambung. Punya dana darurat bikin kita tenang buat belajar skill baru. Punya badan yang sehat, ngasih kita energi buat bangun komunitas. Semuanya itu saling menopang satu sama lain, ngebentuk satu fondasi yang benar-benar kokoh. Dan ini adalah pesan penutup yang paling ingin saya sampaikan. Tujuannya itu bukan buat jadi sempurna dalam satu malam, itu mustahil. Tujuannya adalah untuk memulai. Ambil satu langkah kecil hari ini, sekecil apapun itu, karena kemajuan itu dibangun dari konsistensi, bukan dari kesempurnaan. Jadi, saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat Anda. Dari semua yang udah kita bahas, apa satu langkah paling kecil yang bisa Anda ambil hari ini atau besok untuk mulai membangun masa depan Anda? Nggak perlu yang besar-besar. Mulai aja dari sana. Percaya deh, diri Anda di masa depan bakal berterima kasih banget.